Saudaraku yang terkasih, selamat malam. Salam. Apa kabar? Semoga semua bersuka cita ya, mengalami shalom. Keselamatan Tuhan sendiri itu shalom. Tuhan yang menyelamatkan. Di masa lalu sebagaimana dikisahkan dalam kitab Raja-Raja tadi, keselamatan Tuhan atau Tuhan yang menyelamatkan itu dijalankan melalui para nabi dengan nubuat dan tindakan nabi. Kita tadi mendengarkan kisah nabi siapa? Masih ada yang ingat? Nabi Elisa. Itu luar biasa karena dia adalah murid dari Nabi Elia yang kita tahu tidak pernah wafat. Dia ditarik, diangkat ke surga oleh Allah, naik kereta kuda berapi. Ingat kisahnya ya. Jadi Nabi Elisa yang kita dengarkan tadi bukan nabi main-main. Murid orang suci, orang yang sungguh-sungguh menjadi tangan kanan Allah sendiri di masa lalu. Dia menyembuhkan orang dari mana? Syria. Naaman. Ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, keselamatan Tuhan, Allah yang menyelamatkan itu tampil dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang dialami oleh para murid, dialami oleh umat Allah dengan berbagai macam cara. Dalam Injil yang kita dengarkan episodenya Tuhan Yesus adalah perwujudan Allah yang menyelamatkan 10 orang kusta, 9 orang Yahudi dan 1 orang asing yaitu orang Samaria. Kalau kita hanya mendengar atau membaca kisah begitu saja, sebenarnya mungkin akan terdengar biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita mengingat bahwa di dalam agama Yahudi yang namanya orang kusta itu adalah orang yang hopeless, tidak punya harapan, penuh penderitaan, jiwa raga, spiritual, sosial ya. Karena apa? Tidak ada obatnya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pada zaman Tuhan Yesus itu. Orang kusta disingkirkan dari agamanya, disingkirkan dari masyarakatnya, bahkan keluarganya. Mereka harus tinggal di luar desa atau kotanya, berkelompok. Kalau sampai ada orang lewat, mereka akan berteriak-teriak supaya menghindari mereka. Jangan sampai ketularan. Bisa dibayangkan ya, penuh borok kalau kehujanan seperti apa rasanya. Kepanasan di Timur Tengah seperti apa rasanya. Penuh penderitaan, apalagi disingkirkan oleh keluarga, masyarakat, komunitas keagamaannya, menderita jiwa raga spiritual dan sosial. Anak-anak Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dalam situasi penuh penderitaan dan hopeless, buntu itulah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi sumber pengharapan bagi manusia, bagi orang-orang kusta itu. Dia melepaskan penderitaan sepenuhnya, seutuhnya. Secara rohani, secara sosial, dan itulah yang luar biasa terjadi ketika 10 orang kusta disembuhkan. 10 orang kusta itu melambangkan kita manusia yang hopeless, tidak punya harapan karena dosa-dosanya manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Kita semua tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, tergantung kepada Tuhan.
tergantung kepada Tuhan yang punya keselamatan. Kalau kita semua bisa masuk neraka, hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan kita dari bahaya neraka itu. Hanya Tuhan yang bisa memberi kehidupan kekal, karena Dia saja yang punya kehidupan kekal itu. Dia sumbernya. Itulah peran Tuhan Yesus. Dan itulah mengapa orang Samaria tadi kembali kepada Tuhan, mengucapkan syukur, memuliakan Allah. Yang dialami adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu menunjukkan seperti orang Naaman dalam bacaan pertama, iman kepada penyelamatnya. Yang penting bukan sekedar kesembuhan, yang penting bukan sekedar mukjizat. Kesembuhan, mukjizat sejauh tidak mengantar kepada penyelamatnya, pada Tuhannya, itu sekedar peristiwa. Kalau sudah mengantar kepada penyelamatnya, kepada Tuhan yang memberikan kehidupan seperti orang Samaria tadi, maka itulah yang disebut peristiwa iman. Dan itulah persis yang diinginkan Tuhan Yesus, bahwa orang bersyukur atas karunia Tuhan yang menyelamatkan apapun bentuknya, secara jasmani, rohani, sosial, spiritual, keluarga. Kita semua diberikan itu sampai hari ini. Dan kita diundang terus mensyukuri itu. Tidak usah menunggu sakit kusta untuk menjadi orang yang hidup penuh syukur dan penuh iman. Karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang perlu untuk penghidupan, untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, penting kita mengingat keselamatan itu tidak cukup keselamatan jasmani. Kita punya makan minum cukup, sandang pangan, perumahan, kesehatan ragawi atau jasmani. Lebih penting juga adalah keselamatan jiwa. Hidup kekal kita yang sudah diberikan Tuhan tetap dijaga, tetap dipelihara. Bagaimana caranya? Seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu. Selalu membangun relasi dengan penyelamatnya. Bukan hanya menyukai keselamatannya, tapi menyukai, mencintai penyelamatnya, Tuhannya. Maka datang memuliakan Tuhan, bersyukur, meningkatkan iman, dengan mendengarkan firman, dengan berdoa menjalin relasi dengan penyelamat kita, dengan merayakan sakramen-sakramen, karena dalam sakramen kita merayakan kehadiran Tuhan. Dengan berbuat baik kepada sesama kita, karena Tuhan hadir di mana ada kasih. Bahkan Tuhan hadir dalam diri orang yang kecil yang sangat membutuhkan perhatian kita di tahun solidaritas subsidiaritas ini, di tahun preferential option to the poor, di tahun jubileum, tahun pengharapan, kita bisa menjadi pengharapan bagi sesama kita. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, semoga hari demi hari kita terus semakin tekun setia dalam iman seperti Paulus yang dulu juga merasa tidak pantas untuk diselamatkan karena mengejar-ngejar orang Kristiani pengikut Tuhan sendiri. Tetapi dia merasa walaupun dia tidak setia, Tuhan setia. Karena Tuhan tidak bisa menyangkal identitasnya sebagai yang maha pengasih, maha setia kepada umatnya. Kesadaran ini semoga terus membuat kita semakin hidup penuh syukur, penuh iman, dan semakin mengasihi Sang Sumber hidup kita dan sesama yang terlebih yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita. Amin.
Kalau sudah amin, sudah selesai. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan amin kita dengan peneguhan iman kepercayaan kita dengan doa iman. Aku